For the past few weeks, we've been walking through the Sermon on the Mount, where we have learned what it means to live as followers of Jesus. And now we're going to end this journey just like Jesus did, outdoors, surrounded by creation. On August 17th, ICA is not going to be meeting in its buildings. We're taking church to the mountains for a special outdoor service and a joyful picnic together. So grab your mat, your family, and your friends, but let's gather on the mountain to worship, learn, laugh, and to connect. Scan the QR code to register today. We can't wait to see you there. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat hari Minggu. Pagi ini sebelum kita lanjut, saya mau mengarahkan saudara-saudara untuk mengeluarkan HP-nya. HP-nya karena kita mau 2 minggu ke depan kita mau ada ibadah Padang di IC Surabaya. Jadi 2 minggu ke depan kita tidak akan bertemu di gedung ini, kita akan ke Kebun Raya Purwodadi, ya seperti yang kita barusan lihat di announcement. Jadi saya mau ngundang sekarang kalau punya HP-nya masih belum registrasi, silakan registrasi sekarang karena sudah ada banyak orang yang registrasi, tetapi kalau registrasinya lebih awal kita bisa tahu berapa orang yang akan datang dan bersiap-siap buat itu. Jadi silakan saudara bisa registrasi sekarang. Terus buat ibadah ini kita mau mengundang saudara-saudara untuk undang teman-teman atau mungkin rekan kerja atau keluarga untuk datang beribadah sama-sama. Kita akan main game di luar dan juga ada waktu kayak lomba makan kerupuk atau apa seperti itu sama-sama, jadi pasti menyenangkan dan juga ada food vendor yang akan ada di sana yang disediakan dari orang-orang yang kita pilih dari ICA Surabaya. Jadi kita akan makan siang sama-sama kayak piknik ya. Jadi saya mau mengundang, silakan saudara-saudara registrasi. Hari ini kita akan buka registrasi buat food vendor kepada orang-orang yang belum menjadi member ICA Surabaya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara tahu seseorang yang mungkin mau menjadi vendor di event ini, silakan saudara-saudara mereka bisa registrasi mulai hari ini. Nah, ini adalah kita punya 15 slot buat food vendor. Sampai sekarang mungkin 5 sudah penuh, tetapi masih sisa 10 slot ya. Kita sedang cari orang yang bisa membawa makanan yang bukan ringan, makanan yang lebih kayak main dish ya, main dish seperti itu. Jadi kalau di antara saudara-saudara ada orang yang mungkin merasa saya bisa membuka food vendor hari itu untuk menjual makanan, silakan ya. Kita masih sedang cari sekitar 10 slot. Kalau ingin melakukan itu, silakan bicara sama connect pastor kita, Pastor Grace di luar atau salah satu anggota hospitality team, mereka bisa membantu dengan itu. Nah juga minggu depan kita punya Next Gen Sunday. Itu adalah ibadah istimewa di mana anak-anak dari youth dan semua pemuda di gereja kita, mereka akan memimpin ibadah ya. Jadi hari itu adalah hari yang khusus istimewa karena kita juga punya waktu untuk berdoa berkat di atas anak-anak yang kecil supaya mereka bisa dididik di dalam Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara-saudara mau melakukan child dedication, hari itu kita juga bisa registrasi di sini dan kita akan mempunyai waktu di dalam ibadah untuk dedikasi anak ya. Jadi silakan kalau saudara-saudara masih belum melakukannya di IC Surabaya bisa registrasi dengan ini ya. Ya, kita akan lanjut dengan seri kita kehidupan kerajaan. Ya, kita sudah
melihat di dalam Matius pasal 5 sampai sekarang kita masuk ke pasal 7. Pasal 7 ini adalah pengajaran Yesus di bukit, ya. Kalau kita lihat di Alkitab biasanya dipanggil khotbah di bukit. Ini adalah pengajaran Yesus yang seperti Musa, dia naik ke atas gunung dan dia memberi perintah-perintah atau pengajaran tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang dalam kerajaan Tuhan Allah, bagaimana cara kita sebenarnya harus hidup. Jadi kita sudah bicara tentang perilaku kerajaan, tentang bagaimana identitas kita sebagai pengikut Yesus adalah sebagai garam. Kemanapun kita pergi, kita harus membuat tempat itu menjadi lebih asin. Ya, kita adalah seperti garam. Terus bagaimana dalam hubungan dengan orang yang lain, kita harus berlaku dengan cara yang melampaui hukum Taurat Musa. Bukan hanya jangan bunuh, jangan melakukan ini, tetapi kita harus sengaja mengasihi orang yang lain, ya, dengan cara yang intensional. Dan juga 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu kita melihat bagaimana kita harus mengasihi Allah. Bukan hanya dengan cara yang dilihat oleh orang-orang yang lain, tetapi secara pribadi. Di tempat di mana tidak ada siapapun yang lihat, audiensnya cuma Tuhan saja, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita akan lanjut. Dan kita hampir mengakhiri semua pengajaran Yesus di khotbah di bukit. Nah, waktu Yesus hidup di dunia ini, di bumi ini, ada orang-orang yang bernama Farisi, orang Farisi. Mereka itu bukan orang-orang kayak pendeta ya zaman itu. Mereka itu kayak orang awam ya, tetapi mereka itu rajin sekali. Rajin sekali belajar firman Tuhan. Pada waktu itu mereka belajar perjanjian lama sebagai firman Tuhan, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang dianggap mereka itu orang yang agung, mereka itu orang yang sangat hebat. Karena apa? Mereka itu orang awam, tetapi mereka menghafal seluruh Alkitab waktu itu. Seluruh perjanjian baru mereka bisa hafal. Kalau ada orang yang tanya, ini pengajaran ini keluar dari mana? Mereka bisa langsung hafal, ya. Keluaran apa, bla 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 bla, mereka bisa hafal, ya. Jadi mereka itu orang yang sungguh-sungguh hebat. Bukan hanya mereka menghafal, ya, perjanjian yang lama, tetapi mereka juga mengajar orang yang lain cara untuk hidup sesuai dengan perjanjian lama, hukum Taurat Musa. Dan bukan hanya hukum Taurat Musa, tetapi semua pengajaran terkait hukum Taurat itu mereka sudah hafal, mereka mulai mengajar orang yang lain. Dan bukan hanya itu, kerajinan mereka di dalam kehidupan masing-masing itu sangat luar biasa. Mereka kalau terima dari teman, mungkin mereka menerima apa itu kayak garam atau apa, mereka itu memberi persepuluhan dari itu. Misalnya ada orang yang mungkin ke Bandung, mereka beli roti sobek, kasih kepada saudara-saudara oleh-oleh. Ya, orang yang rajin seperti orang Farisi itu mungkin mereka ukur, wah ini rotinya segini, 1/10 ya, persepuluhan ke gereja. Saya kasih ini mungkin ke tetangga saya. Ya, orang yang rajin sekali terhadap hukum Taurat. Mereka mau sungguh-sungguh serius tentang ini. Jadi di zaman Yesus, orang-orang menganggap orang Farisi itu adalah orang yang hebat. Mereka memang orang yang harus dihormati, orang yang agung. Ya, tetapi Yesus saat dia datang, dia mulai mengajar, dia selalu menceritakan hal yang terdengar seperti kritik tentang orang Farisi. Ya, dia bilang, ikutilah pengajaran dari orang Farisi, tetapi jangan hidup seperti mereka. Ya, jadi Yesus mulai mengajar apa itu orang yang agung yang sejati. Bukan hanya orang yang serius tentang hukum Taurat atau hidupnya mungkin kelihatannya seperti dia itu orang yang hebat, ya, tetapi dia mengajar ada keagungan atau kehebatan yang sejati, yang berbeda dengan cara hidup orang-orang Farisi. Waktu saya itu di Korea Selatan,
saya itu berasal dari Korea Selatan, saya orang Korea Selatan. Jadi, di Korea Selatan ada satu, tradisi gereja yang berbeda dengan, Indonesia atau di negara-negara yang lain. Khususnya kemanapun kalau ada, gereja Korea, pasti, eee, kita kan lihat ini gereja apa, kalau gitu ada papan yang tertulis ibadah apa, jam berapa ya. Selalu pasti ada ibadah early morning prayer. Sebek gitu ya. Kalau gitu setiap pagi orang-orang datang ke gereja jam 4.30 gereja-gereja Korea lampunya nyala, sudah ramai ya. Ini bukan hanya pendeta-pendeta saja yang datang, ini orang awam ya. Orang yang punya bisnis, orang yang mulai jam 7 sudah harus kerja sampai malam. Malam-malam mereka kerja, tapi mereka datang rajin ke gereja setiap pagi berdoa jam 4.30 sampai jam 6. Nah, ada beberapa gereja yang merasa capek. Kalau hari Sabtu, mari kita istirahat. Kayak gitu ya. Tapi banyak gereja itu setiap hari mereka itu berkumpul jam 4.30 setiap pagi. Nah, ada orang-orang yang mereka melakukan bisnis, mereka itu orang awam, tapi mereka datang ke gereja setiap pagi, tidak pernah satu kali pun mereka tidak datang ke gereja. Setiap pagi mereka ada di situ berdoa. Itu adalah kerajinan yang sungguh hebat ya. Saya juga merasa wah, itu luar biasa ya. Ini adalah bapak rumah tangga, ibu rumah tangga yang punya kewajiban setelah ibadah harus lari ke rumah masak buat anak-anak keluarga, habis itu mereka semua makan, habis itu dia harus pergi kerja lagi ya. Hebat ya kerajinannya. Dan mereka juga adalah kayak orang-orang yang bekerja, mereka itu harus melapor ke bos sesudah itu, atau mereka harus memimpin perusahaan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sibuk, tetapi mereka merelakan waktu untuk melakukan hal seperti itu. Itu adalah hal yang baik ya. Tetapi apa yang muncul dari kerajinan itu adalah sifat di mana saya merasa saya itu memang orang yang harus dihormati. Lihatlah kehidupan saya. Bahkan di dalam kerohanian saya itu rajin sekali ya. Nah, Yesus melihat Farisi dan dia bisa melihat sifat seperti itu di dalam mereka. Meskipun mereka itu rajin sekali, tapi di dalam sifat, di belakang sifat itu adalah sifat yang kelihatannya sombong. Saya itu setiap hari itu saya menghafal ya ini, saya bisa melakukan ini, tapi orang-orang yang lain mereka itu kurang rajin. Ya, itu adalah sifat yang sombong yang dia bisa melihat. Dan Yesus menunjukkan, tapi di mata Tuhan, di antara orang yang kelihatannya serajin itu, ada seseorang yang lebih agung di mata Tuhan. Dan Yesus mau menunjukkan apa itu, ya, keagungan yang sejati. Di Matius pasal 7 ayat 1, Yesus mengajar, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." 2 minggu yang lalu kita melihat Yesus saat dia mengajar tentang kerajinan kita di dalam kehidupan spiritual kita, dia bilang itu adalah masalah pribadi, ya. Bukan hal yang harus dilakukan di depan orang-orang atau di mata manusia. Kerajinan terhadap Tuhan, ya, itu adalah hal yang secara pribadi kita lakukan. Tidak perlu kita menunjukkan kepada siapapun. Tetapi dia bilang, jangan biarkan kerajinan itu menimbulkan hati yang sombong yang membuat kita menghakimi orang yang lain. Dia bilang jangan kamu menghakimi. Mungkin saudara-saudara pernah mengalami atasan atau anggota keluarga yang sangat rajin. Rajin sekali ya. Mereka itu hebat orangnya ya. Kita juga secara manusiawi melihat mereka menganggap kayak wah, orang ini saya tidak bisa mengikuti mereka. Mereka itu hebat ya. Pokoknya mereka itu kerajinan dalam pekerjaan mereka ya.
kehebatan mereka di dalam bidang kerja, wah mereka itu luar biasa. Tapi terkadang kalau bekerja di bawah orang seperti itu atau mungkin orang tua kita atau paman kita ya yang sangat hebat, sebagai cucu, sebagai anak, sebagai orang yang bekerja di bawah mereka itu kayak selalu kita itu tidak mampu ya. Kamu ini seperti ini, waktu saya usia kamu saya seperti ini. Ya, kok kamu nggak bisa ya? Itu adalah sifat manusia. Setiap kali ada orang yang sangat kerja keras ya, mereka mulai melihat orang yang tidak bisa kerja seperti itu dan mereka mulai menghakimi. Kamu itu kurang rajin, kamu itu kurang apa, kamu itu kurang. Jadi kehidupanmu itu seperti ini. Yesus menceritakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi hakim di mata Yesus cuma ada satu. Hakim yang sejati adalah Tuhan sendiri. Tidak ada hakim yang lain. Karena apa? Kita tidak mengenal konteks orang yang lain. Orang yang kelihatan tidak rajin di mata kita, orang yang kelihatan kurang mampu di mata kita. Kita tidak tahu konteks mereka, kita tidak tahu latar belakang kenapa mereka bisa berlaku dengan itu dengan secara yang sempurna. Hanya ada satu yang sungguh-sungguh tahu apa yang di dalam hati manusia, dan dia adalah Tuhan. Di Matius 7 ayat 3-5 dia berlanjut. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu yang kecil, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saya sebagai orang tua, saya tidak bisa bilang saya itu orang yang merasa saya itu sempurna atau melakukan dengan hebat atau apa ya. Salah satu hal yang saya selalu menyadari itu adalah batasan saya sebagai manusia itu saat saya itu hidup sebagai orang tua ya. Saya merasa saya itu sangat banyak kekurangan ya. Tetapi sebagai orang tua terkadang ada waktu di mana anak-anak saya itu sungguh-sungguh membuat saya itu marah sekali ya. Ada suatu saat di mana anak-anak saya itu mereka itu setiap 2 menit lewat mereka itu teriak-teriak berkelahi ya. Jadi mereka itu tidak mau diam pokoknya. Mereka itu berkelahi kalau itu teriak-teriak kayak gitu ya. Terus saya bilang kayak, jangan berkelahi ya, jangan berkelahi seperti itu." Terus lewat 2 menit lagi, kayak gitu ya. Terus apa yang terjadi? "Kenapa kalian teriak?" Ya, saya itu marah sekali sehingga saya teriak juga, "Kenapa kamu teriak? Ayo jangan teriak, diam!" Ya. Terus waktu itu saya melihat bagaimana lucunya situasinya ini. Anak-anak teriak, saya sedang menyuruh mereka jangan teriak, tetapi saya sedang teriak kepada mereka ya. Di dalam situasi seperti itu saya sungguh-sungguh merasa, wah saya ini sebagai orang tua ini sangat tidak mampu ya. Ini saya harus sebagai dewasa mengajari cara untuk sabar, cara untuk bisa calm down, habis itu berbicara dengan cara yang benar. Tetapi karena saya juga marah, maaf ya. Karena saya marah, saya berteriak juga sama seperti anak yang saya mau didik. Tapi pengajaran Yesus, dia kasih cerita seperti ini. Ada orang yang punya selumbar di mata ya. Dan ada orang yang punya balok di dalam matanya. Dia bilang setiap kali kita ingin melakukan koreksi tentang orang yang lain. Sebenarnya itu kelihatan seperti orang yang punya balok di matanya mau keluarkan selumbar ya di mata orang yang lain. Yesus sedang memberi suatu peringatan. Yaitu apa? Setiap kali kita menghakimi orang yang lain, kita melihat orang ini harus dikoreksi. Dia itu orang yang melakukan hal yang salah. Saya mau mengajari orang ini cara yang benar. Dia bilang,
berhenti dulu. Cek dulu, apakah saya itu sungguh-sungguh benar di dalam hal ini, ya. Setiap kali kita melihat, biasanya kita gampang sekali bisa melihat hal yang salah di dalam orang yang lain. Itu adalah kesempatan kita lebih dahulu reflection tentang diri kita sendiri dulu, ya. Jadi Yesus sedang mengajar prioritaskan memahami diri daripada membantu orang yang lain. Mungkin sifat manusia itu kita melihat orang yang melakukan salah, kita mau mengajar mereka, kita mau membantu mereka ya, membantu mereka. Tetapi itu adalah kesempatan Yesus ingin kita lebih dahulu memahami diri kita sendiri. Apakah saya sedang melakukan dengan benar, ya? Sebenarnya setiap kali saya mau memarahi anak-anak saya yang berkelahi, itu adalah kesempatan saya bisa cek diri saya. Apakah saya sungguh-sungguh adalah orang yang bisa calm down sendiri juga, ya. Sebagai dewasa mungkin kelihatannya saya tidak sedrastis anak-anak saya yang teriak-teriak. Tetapi mungkin di dalam situasi saya itu stres. Daripada saya dengan cara yang sehat, calm down, ya. Saya juga punya sifat-sifat yang buruk untuk mengatasi stres itu, ya. Itu adalah kesempatan saya harus memahami diri sendiri dan cek diri sendiri sebelum saya membantu orang yang lain. Habis itu juga itu adalah kesempatan bukan hanya untuk memahami diri sendiri, tetapi untuk memahami situasi orang yang lain juga. Di bahasa Inggris ada dua kata yang mirip, satunya simpati, satunya empati. Ya, mirip sekali, tetapi ada perbedaan di antara simpati dan empati. Simpati itu adalah merasa sorry ya. Itu adalah kayak, oh kasihan ya kamu, kasihan. Tapi perasaannya seperti saya itu bukan kamu loh. Saya tuh hidupnya di sini, saya lihat kamu itu kasihan. Itu adalah simpati. Tapi empati itu kita secara sengaja masuk ke dalam sisi orang yang sedang menderita. Kita di samping mereka bilang, ya saya juga sedih. Ya, bukan hanya kasihan, tetapi kita merasa kesedihan mereka dengan cara yang di samping mereka. Dan setiap kali kita ingin membantu orang yang lain, mengoreksi orang yang lain, yang harus kita lakukan dulu adalah apakah kita sungguh-sungguh memahami atau mengerti situasi mereka yang sesungguhnya, ya. Dan ketiga, Yesus memberi kebijakan di dalam saat kita memang harus mengoreksi orang yang lain. Saya sungguh-sungguh tidak suka konfrontasi sama orang yang lain. Itu hal yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan ya. Pasti kita semua bisa mengerti bahwa konfrontasi itu bukan hal yang menyenangkan ya. Kita harus melakukannya di tempat kerja, kadang-kadang kita harus lakukan di keluarga, kadang-kadang kita harus melakukan bahkan dengan teman ya. Kita mungkin kadang-kadang merasa malas, nggak mau konfrontasi teman saya, nanti hubungannya bisa rusak ya. Yesus bilang juga kita harus bijak di dalam situasi seperti itu. Dia bilang di Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus sedang bilang, kadang-kadang kita merasa, oh saya harus mengoreksi orang ini. Saya tahu apa masalah di dalam kehidupan mereka. Saya harus menceritakan. Tapi Yesus bilang, tidak usah. Kadang-kadang mereka tidak mau menerima. Hati mereka belum siap menerima, kamu kasih kata-kata itu, malah mereka itu melawan kamu. Ya, rasanya kayak mereka itu mau mereka tidak mau mendengar. Pokoknya mereka itu mau melawan siapa yang kasih kata yang benar. Ya, ada perkataan, we can either be right or be in a relationship. Ya, kadang-kadang di dalam hubungan kita dengan orang-orang yang lain, kita tahu apa yang benar. Kita bahkan bisa menceritakan apa yang benar, tetapi orang itu
sekarang bukan waktunya untuk menerima kebenaran itu. Bukan waktunya untuk mendengar apa yang benar. Waktu itu mereka mungkin adalah waktu yang sakit, ya, waktu mereka itu masih belum proses, itu bukan waktu yang tepat untuk kasih apa yang benar. Jadi ada perkataan some fights are worth fighting for, others are not. Ya, kita harus pilih dengan bijak. Bukan selalu kita lari, kita menganggap saya yang benar kok. Pokoknya saya benar, saya harus menceritakan apa yang benar karena saya yang benar. Ya, Yesus bilang itu bukan cara yang bijak. Nah, Yesus sedang mengajar ini, ya. Waktu orang Farisi mereka hidup, mereka dianggap orang yang benar, orang yang sangat hebat. Tapi Yesus bilang, apa yang sungguh-sungguh agung, apa yang sungguh-sungguh hebat adalah orang yang tahu cara untuk rendah hati. Mungkin mereka bisa melihat ada orang yang melakukan salah, tapi mereka itu tahu cara untuk memahami ini waktu yang tepat untuk menceritakan kepada mereka atau tidak, ya. Ini waktu di mana saya memang memahami situasi mereka dengan eh, jelas atau tidak, ya. Itu adalah orang yang mempunyai hati yang rendah hati. Bukan hanya itu, mereka menganggap memang Tuhan adalah hakim yang sejati, bukan saya. Saya bisa melihat, ya, hal yang mereka lakukan itu salah, tapi sebenarnya saya itu bukan mereka. Saya tidak tahu di belakang situasi mereka, mereka itu seperti apa. Mungkin ada hal yang kita tidak bisa mengerti. Ada hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka yang kita belum mengalami. Mungkin kalau saya di dalam situasi mereka, bahkan saya bisa melakukan hal yang lebih buruk. Ya, saya tidak mengerti. Jadi Yesus bilang, yang sungguh hebat adalah orang yang tidak menghakimi, orang yang rendah hati. Ya, terus Yesus menceritakan di ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Sebagai orang yang mungkin sifat hidupnya seperti orang Farisi, ya, ini adalah orang yang sudah mungkin punya suatu filsafat atau sistem terhadap kehidupan. Ya, cara ini adalah seperti ini. Cara ini adalah seperti ini, ya. Mereka sudah punya suatu SOP atau suatu sistem terhadap kehidupan. Tapi bagi orang seperti itu, terkadang terjadi situasi di mana orang itu tidak akan berdoa. Kenapa? Ini nggak usah berdoa kepada Tuhan karena kita hanya perlu lakukan seperti ini, kalau gitu ya wes, ya pasti kita bisa melakukannya. Nggak perlu kita datang kepada Tuhan minta-minta, sudah jelas kalau ini lakukan ini saja, ya. Orang sakit ke dokter, kenapa lagi perlu ke Tuhan, ya? Sakit ke dokter, Tuhan sudah kasih dokter, nggak usah minta-minta kepada Tuhan apa perlunya, ya. Salah satu alasan kenapa kita tidak berdoa adalah karena kita tidak percaya pada kekuasaan Tuhan. Nah, biasanya ada orang yang kelihatan seperti itu. Mereka itu secara sistematik di dalam kehidupan mereka itu akalnya, mereka itu pintar sekali. Terus mereka itu tidak mau ke Tuhan. Tapi juga ada orang yang pintar, tetapi setiap saat mereka mengalami kesulitan, hal yang mereka melakukan paling dahulu adalah mari kita berdoa. Pokoknya kita ke Tuhan dulu, ya. Kita berdoa dulu, habis itu kita bekerja, ya. Kita berdoa dulu. Yesus bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi di mata Yesus, orang yang sungguh-sungguh hebat, orang yang sungguh-sungguh agung adalah orang yang tahu cara untuk bersandar kepada Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan. Bukan orang yang terlihat seperti saya tidak perlu bantuan apapun.
Saya itu sudah memiliki semua, saya tahu caranya, saya tidak perlu bantuan apapun. Tetapi orang yang dianggap agung atau hebat di mata Yesus adalah orang yang tahu cara untuk bergantung kepada Tuhan di setiap waktu. Ini adalah cara hidup Yesus. Meskipun Yesus adalah anak Tuhan, setiap kali dia mengalami hal yang sulit atau penting di dalam kehidupannya, memilih murid-murid, memulai pelayanannya ya sebelum dia meninggal di kayu salib. Setiap kali dia mengalami hal yang besar di dalam kehidupannya, pasti dia masuk ke tempat berdoa ya. Dia masuk ke dalam uh, sifat doa. Nah, di dalam ini terlihat karena setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini sebenarnya adalah gambar orang yang semakin lama semakin menjadi lebih tekun dalam doa. Orang yang meminta adalah orang yang masih belum bergerak. Hanya mulut mereka saja yang bergerak. Saya minta. Tetapi mencari adalah orang yang mulai bergerak. Mana ini barangnya, mana ini? Ini adalah orang yang cari, dia mulai bergerak. Mengetok itu orang yang paling tekun, tidak malu dia. Orang yang tidak sungkan sama sekali, dia mau pergi langsung kepada orangnya. Hei, mana barangnya? Minta dong ya. Orang yang tanya itu masih belum bergerak. Orang yang mencari itu sudah mulai bergerak. Orang yang mengetok adalah orang yang tekun. Sampai saya dapat jawabannya, saya tidak akan berhenti. Ya, Yesus bilang, kamu jadilah orang yang bukan hanya menanya, meminta, tapi mencari dan mengetok sampai pintu dibukakan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang seperti itu? Itu berasal dari suatu pengertian tentang Tuhan. Ya, harus ada dasar pengertian tentang siapa itu Tuhan di dalam kehidupan saya. Di Matius 7, 9 sampai 11 tertulis, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Orang yang tidak sungkan minta atau mengetok pintu Tuhan adalah orang yang mengerti bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Yesus meskipun dia sudah tahu kehendak Tuhan, dia harus meninggal, mati di atas kayu salib. Di waktu akhirnya dia tidak sungkan kepada Bapaknya. Dia bilang, Bapak kalau memang ada cara yang lain, cara apapun, tolong ambilkan cawan ini dari kehidupan saya. Saya tidak mau. Bapak saya sungguh-sungguh tidak mau. Kalau memang ada cara yang lain, tolong saya Bapak, saya tidak mau. Ya, itu adalah sifat orang yang bukan hanya percaya Tuhan bisa menjawab, tapi bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik yang akan menjawab. Nah, Yesus mengajar ini kepada orang-orang di sekelilingnya, tetapi kalau kita lihat kehidupan kita, ada orang yang memang mengalami jawaban Tuhan yang secara mujizat ya. Mereka minta Tuhan sembuhkan, mereka mengalami mujizat. Tapi juga ada orang yang berkali-kali berdoa kepada Tuhan, nangis-nangis, mereka itu minta-minta, mereka itu tidak sungkan, mereka bilang Tuhan saya ingin sembuh, saya ingin keluarga saya sembuh. Tetapi keluarga mereka itu meninggal. Itu terjadi memang. Dan di dalam kehidupan kita saat kita mengalami hal seperti itu kita bisa merasa kok Tuhan bisa melakukan seperti itu. Ya. Yesus waktu dia mengajar ini juga pasti ada orang-orang yang sedang berdoa. Tuhan kapan Israel mereka akan bebas dari Roma ini? Tuhan kapan keluarga saya yang miskin ini bisa bebas dari semua ini? Yesus sudah tahu ada orang-orang yang mendengar kata-kata dia yang mengalami penderitaan. Tapi Yesus mengajar, kamu jangan pernah melupakan. Bapa kamu adalah Bapa yang baik. Mungkin ada alasan kenapa dia tidak bisa menjawab ya dengan yes pada saat ini. Mungkin ada alasan yang kita tidak mengenal mengapa ini harus terjadi. Tetapi jangan kamu lupakan bahwa Bapamu adalah Bapa yang baik. Dia bukanlah Bapa yang
Saat kita minta ikan, dia akan kasih ular ya. Atau kita minta roti, dia kasih batu. Mungkin kadang-kadang kita bisa merasa seperti itu. Saya sudah berdoa buat ini berkali-kali. Tetapi kok Tuhan jawabnya seperti ini? Kok bisa Tuhan? Kalau kita lihat Yakub, dia bertemu dengan Tuhan, ya itu ada suatu gambar. Gambarnya adalah orang yang bergulat sama Tuhan, ya. Itu adalah gambar doa, bergulat sama Tuhan. Yesus waktu dia berdoa di Getsemane, ya, dia itu sampai keringat darah. Itu adalah gambar betapa kita harus tekun dalam doa. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudara sedang berdoa, tetapi saya hanya bisa ceritakan. Percayalah pada kebaikan Tuhan Allah Bapa, ya. Kita selalu kembali dalam doa, kita selalu tekun dalam doa. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang baik. Orang yang hebat adalah orang yang hatinya selalu hatinya itu lembut, ya. Selalu siap untuk kembali kepada Tuhan dan minta, Tuhan, Bapa yang baik, minta, ya. Itu adalah orang yang hebat. Bukan orang yang sudah, pokoknya saya malas berdoa kepada Tuhan. Dia tidak bisa bantu, ya. Tetapi orang yang selalu bergantung, orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Itu adalah orang yang dianggap orang yang sungguh agung, ya. Dan yang terakhir, Yesus mengajar di ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lebih dari seseorang yang tahu hukum Taurat dan mereka itu secara kerja atau secara hubungan, mereka itu tahu apa batasnya, apa boundariesnya, apa yang benar, apa yang salah. Orang yang hebat di mata Yesus adalah orang yang selalu aktif untuk mencari apa yang baik buat kehidupan orang yang lain. Mungkin bisa rugi hidup sesuai dengan cara itu, merugikan diri. Tapi Yesus menganggap itu adalah orang yang sungguh-sungguh agung di mata Tuhan. Kelihatannya rugi, tetapi ada Bapa yang sedang melihat setiap hal yang dilakukan. Ya, saya mau mengundang pemain musik maju. Kalau kita lihat di agama yang lain tertulis seperti ini. Jangan lakukan kepada orang yang lain ya apa yang kamu tidak ingin terjadi kepada kamu. Yesus kasih suatu emfasis yang berbeda. Lakukanlah ya. Lakukanlah kepada mereka ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini adalah suatu pengajaran untuk bukan hanya menghindari apa yang kita tidak inginkan, tapi lakukanlah cara yang sebenarnya kita ingin menerima, ya. Di tempat kerja sebenarnya sebagai orang yang mungkin harus bekerja dengan orang yang lain, saat orang yang lain melakukan yang salah, kita punya perasaan kita mau mereka itu menderita ya, atau mereka itu mengalami suatu kayak penghakiman atas kesalahan mereka. Tapi sebenarnya di dalam situasi mereka, kalau kita berada di dalam situasi mereka, apa yang kita ingin menerima adalah grace, anugerah. Ya, Yesus bilang, jangan hanya menghindari hal yang kamu tidak sukai, tetapi lakukanlah secara aktif apa yang kamu ingin dilakukan terhadap kamu, ya. Itu adalah cara untuk menjadi orang yang agung di mata Tuhan. Sebenarnya semua ini kelihatannya seperti orang yang lemah, rendah hati, orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang terlalu mengasihi orang yang lain, selalu kelihatannya rugi. Aduh, kamu kok secara duniawi ini mungkin kelihatan seperti tidak pintar ya.
kok kamu lakukan itu? Nggak perlu kamu sampai begitu loh. Tapi di mata Tuhan orang seperti itu adalah orang yang dia anggap hebat. Ini adalah orang yang dia anggap besar di dalam kerajaan Allah. Hari ini kita mau mempunyai waktu untuk perjamuan kudus. Saya mau mengundang saudara-saudara buka roti ya, buka roti. Kalau tidak punya ini silakan ke belakang, ada wafernya minta dikeluarkan ya. Sebenarnya setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, ini adalah waktu kita mengingat pengorbanan Yesus. Yesus adalah manusia yang sejati. Manusia yang hidup sebagai contoh buat kita semua. Apa yang indah di mata Tuhan? Di mata Tuhan, Yesus yang menjadi korban buat manusia adalah manusia yang sejati. Manusia yang rela untuk memberi hidupnya buat orang yang lain. Memang kelihatannya rugi. Dia sampai dia mati, dia gantung kepada Tuhan, Bapaknya. Tidak pernah dia merasa percaya diri sendiri, dia selalu bergantung kepada Bapaknya, ya. Dan dia tidak pernah menghakimi. Orang yang berdosa pun dia bilang, saya tidak menghakimi kamu. Saya mengampuni kamu. Itu adalah sifat yang Yesus bilang adalah sifat yang kita harus menjalani di dalam kehidupan kita. Itu yang kita mengingatkan pagi hari ini. Saat kita makan ini, kita sedang mengakui, Yesus, saya mengingat pengorbananmu dan saya mau berpartisipasi di dalam kehidupan seperti itu. Pagi ini kita mengingat pengorbanan Yesus sama-sama sambil kita makan roti ini. 1 Korintus 11:23 tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus Kristus dipecahkan buat saudara-saudara dan saya. Supaya kami bisa hidup dengan cara yang baru. Cara yang penuh kasih terhadap orang-orang di sekeliling kita. Mari kita makan sama-sama sambil kita ingat kematian Tuhan Yesus. Silakan saudara-saudara buka juga anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pagi hari ini kita mengingat darah Tuhan Yesus yang dicurahkan buat kebebasan kita semua. Mari kita minum sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Melalui Tuhan Yesus, Engkau sudah menunjukkan cara hidup buat kita semua. Apa yang indah di mata Tuhan. Tuhan, di dalam hubungan kita, di tempat kerja, di dalam keluarga, di dalam pribadi masing-masing bersama dengan teman-teman, Tuhan, sulit kami bisa hidup sesuai dengan cara Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, kami ingin setiap kali kami datang kepada Engkau, Engkau bisa mengubahkan kami. Hati kami Engkau mengubahkan. Sifat kami Engkau mengubahkan. Biarlah kami bisa rendah hati terhadap orang yang lain. Sebelum kami ingin mengoreksi orang yang lain, biarlah kami bisa jujur di mata-Mu. Biarlah kami bisa sungguh-sungguh memahami situasi kita sendiri dulu. Biarlah kami bisa mengasihi orang yang lain, tidak menghakimi mereka, tetapi kita bisa melihat mereka dengan mata Tuhan. Tuhan, kami juga ingin bergantung kepada Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Di dalam bidang apapun, saat kami berdoa, kami datang dengan sifat yang mengerti bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa, pagi hari ini juga kami datang dengan pokok-pokok doa. Tuhan, jawablah. Jawablah anak-anak-Mu, Tuhan.
Dan Tuhan, saat kami hidup, biarlah kami bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kita. Pakailah kita sebagai terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, dan hadirat Roh Kudus beserta dengan setiap orang yang beribadah pada pagi hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA East dan West membutuhkan volunteer untuk bergabung dengan ICA Kids. Kami membutuhkan lebih banyak pengajar, lifeguard, pemusik, singer, serta volunteer media dan sound. Scan QR code volunteer atau hubungi salah satu koordinator ICA Kids. Mari kita bersama menanam benih iman dan membangun keluarga di ICA. Minggu depan adalah Next Gen Sunday, di mana ibadah akan dipimpin oleh ICA Youth. Jadi datanglah dengan hati yang siap diberkati dan diinspirasi oleh generasi penerus ICA. Pada Next Gen Sunday tanggal 10 Agustus ini akan dilaksanakan ibadah penyerahan anak. Jika Anda ingin mendaftarkan anak Anda, segera scan QR Code ini dan isi formnya sebelum tanggal 5 Agustus. Ingin terhubung dengan komunitas di ICA? ICA Go Groups akan mengadakan rally pada hari Minggu 24 dan 31 Agustus setelah ibadah bertempat di lobi ICA East. Ayo mampir dan kenali berbagai kelompok yang ada karena pasti ada komunitas untuk Anda tertanam di ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.